berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah suatu mujizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantera mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun,
Ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah. Dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling, lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil, mencari air untuk diminum, sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hari ini untuk hidup dan mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari kitab Keluaran 7. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Tuhan mengangkat Musa menjadi agen representasinya, menjadi perwakilan Allah. Ya, walaupun Musa dengan berat hati karena merasa tidak mampu bicara, Tuhan menjamin Musa bahwa ia akan berhasil. Karena Tuhan campur tangan, maka Musa diberi kuasa untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Ya. Supaya orang-orang Mesir termasuk Firaun mengenal Tuhan yang benar. Ya. Musa diberi otoritas ilahi. Tuhan bertindak menyelamatkan umatnya sekaligus mengajar dan menghajar Firaun yang mengeraskan hatinya. Hati adalah pusat pikiran dan perasaan. Manusia adalah subjek yang berpikir dan berperasaan, serta memiliki kehendak. Firaun mengeraskan hatinya. Lalu akhirnya Tuhan mengeraskan hati Firaun juga. Melalui tulah-tulah yang diizinkan Tuhan. Pada mulanya Firaun berkeras hati menolak membebaskan Israel. Dan akhirnya pengerasan hati Firaun yang semula merupakan dosa oleh kedaulatan Tuhan akan menjadi hukuman dosa yang membinasakan, mengerikan. Sebab itu kita jangan keras hati. Minta Tuhan untuk melembutkan hati kita, memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus sehingga mampu melakukan firman Tuhan. Dan juga kita tidak perlu takut terhadap orang-orang yang mengeraskan hati melawan Tuhan. Kekerasan hati akan mengakibatkan kerugian besar, bahkan maut. Sebab itu anugerah Tuhan harus dihargai dengan hidup bertobat. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari kita lakukan yang terbaik seperti apa yang Tuhan mau. Selanjutnya kita melihat apa yang dilakukan Tuhan. Ya.
waktu si Firaun itu mengeraskan hatinya. Tuhan memproses. Ya. Apa sih yang membuat Firaun keras hati, tidak mau taat, tidak mau percaya dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan? Karena dia merasa dewa-dewa Mesir itu lebih hebat. Sehingga waktu Musa meragakan kedahsyatan Tuhan dengan mengubah tongkat menjadi ular, Firaun segera memerintahkan ahli-ahli sihir Mesir mendemonstrasikan kekuatan spiritual untuk bisa juga membuat ular dari tongkat. Tetapi ternyata kalah dengan ular-ular yang dari tongkatnya Harun. Allah lebih berkuasa daripada dewa-dewa Mesir. Tapi sekali lagi Firaun keras hati. Ia tidak mau percaya dan tunduk kepada Tuhan yang benar. Hal ini terus berulang, ya. Padahal Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Sedangkan dewa-dewa Mesir pada hakikatnya mati. Iblis yang mengambil untung melalui hal-hal tersebut. Dan Firaun merasa gengsi, dia sebagai raja dan juga disembah sebagai dewa, ya. Gengsi, keras hati, tinggi hati, kesombongan yang membuat dia keras hati untuk tunduk dan mengakui Allah Israel, Allah yang benar. Hati-hati, jangan sombong, jangan terjebak gengsi, jangan keras hati. Sungguh mengerikan. Orang sombong adalah awal kehancuran. Keras hati adalah awal penghukuman. Mari kita rendah hati dan mau memiliki hati yang lembut. Mintalah pada Tuhan. Selanjutnya kita lihat apalagi yang terjadi. Ya. Supaya Firaun dan orang Mesir itu mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhan memakai Musa untuk melakukan mujizat tulah pertama, air menjadi darah. Sungai Nil adalah sumber kehidupan bagi orang Mesir. Mereka sangat percaya bahwa ada dewa yang besar di Sungai Nil itu. Tapi air menjadi darah. Air Sungai Nil yang selama ini disembah sebagai salah satu dewa utama Mesir tidak lagi berfungsi, tidak bisa diminum. Ikan-ikan mati. Tuhan memaksa Firaun mengakui bahwa Tuhan orang Israel itu bukan kaleng-kaleng. Bencana besar kalau penduduk Mesir tidak mau hormat dan taat. Tapi Firaun yang sombong dan keras hati itu memanggil para ahli sihir Mesir. Mereka mampu menghasilkan mujizat yang serupa, tapi tidak sama. Sehingga Firaun berkeras hati menolak mengakui bahwa Allah Israel, Allah yang benar. Ini sangat bodoh. Sebab ahli sihir hanya mampu meniru, ya, bahkan menambahkan sengsara bagi rakyat mereka. Sehingga semua air tidak dapat digunakan lagi. Akibatnya apa? Rakyat Mesir tambah sengsara karena pemimpinnya Firaun bebal, keras hati, dan sombong. Sering Tuhan memakai bencana untuk menyadarkan manusia, untuk bertobat, untuk taat, untuk berbalik kepada Allah yang benar. Anak-anak Tuhan pun tidak jarang harus dihajar karena tidak mau diajar. Mari kita perlu belajar sungguh-sungguh mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita perlu taat pada proses Tuhan dalam hidup kita. Akui kedaulatan Tuhan. Jangan keras hati, jangan sombong. Hormati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.